Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP kelas 7. Kembali lagi di YouTube channel Sabodoting. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idhar gunnah. Ya, buat anak-anak semua yang pernah mendengar atau pernah belajar, mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa menambah wawasan, atau yang lupa-lupa bisa mengingat kembali materinya ya. Oke. Ini adalah bagian dari mata pelajaran PPAI ya, Pendidikan Agama Islam di SMP Insan Cendekia Ar-Rasyid. Jadi buat anak ya. Yang pertama mari kita memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan idhar gunnah. Mungkin kita ada yang baru mendengar, apa sih idhar gunnah gitu. Padahal setahu kita yang dipelajari itu adalah gunnah. Ketika nun disyiddah, mim disyiddah, atau nun ditasydid, mim ditasydid, itu hukumnya gunnah saja tanpa idhar gunnah. Ya mungkin hanya bahasanya saja yang beda, tapi hukumnya ya sama saja seperti itu. Oke, kita langsung saja. Secara bahasa idhar artinya jelas, sedangkan gunnah artinya dengung. Jadi idhar gunnah adalah bunyi dengung dari huruf yang terdengar secara langsung dan makhraj asli hukum gunnah, bukan dengung dari hukum bacaan lain seperti idgham bi gunnah, ikhfa, dan iqlab. Nah, jadi yang dimaksud dengan idhar gunnah adalah adanya bunyi dengung yang terdengar secara langsung dari pengucapan makhraj sebuah huruf tertentu dalam Al-Qur'an, yang mana hukum tersebut memang hukum aslinya adalah gunnah. Makanya ada orang yang mengatakan hukumnya gunnah ya tanpa menyebut idhar gunnah. Padahal kalau kita telaah lebih jauh, sesungguhnya bacaan-bacaan yang mengandung bacaan dengung atau gunnah itu banyak ya. Tidak hanya idhar gunnah, tapi juga ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kan sudah jelas bi gunnah di sananya, atau idgham ma'al gunnah, atau idgham nakis disebutnya. Ada juga yang mengandung bacaan gunnah atau dengung, itu adalah ikhfa ya, ikhfa. Karena sangat jelas ya mendengungnya. Wa min syarri wa min, nah, itu adalah dengung. Kemudian iqlab, bunyi nun sukun menghadapi ba, iqlab, itu juga ada gunnahnya, ada dengungnya. Mim ba'di, nah di sana ditukarkan ke dalam bunyi mim. Nah, di sana juga ada dengungnya, ada gunnahnya. Nah, kemudian menurut istilah bahasa Arab, gunnah itu adalah as-sautu yakhruju minal khaysumi, yaitu suara yang keluar dari pangkal hidung ya. Jadi makhrajnya, bunyi dengungnya itu dari pangkal hidung. Makanya gunnah itu, idhar gunnah, bisa dibunyikan, bisa diucapkan makhrajnya itu walaupun kita menutup mulut. Kenapa? Karena suaranya itu bukan dari mulut ya, bukan dari tenggorokan ataupun kerongkongan, tapi suara gunnah itu munculnya dari pangkal hidung. Makanya tutup mulut pun bisa keluar suara dengung ya, atau gunnah. Ya. Hurufnya ada dua. Yang pertama mim disyiddah, ini huruf idhar gunnah. Yang kedua nun disyiddah atau tasydid. Maka setiap kali ada bacaan nun disyiddah ataupun nun disyiddah di dalam Al-Qur'an, kecuali setelah alif lam ya, nun disyiddahnya setelah alif lam itu beda lagi hukumnya. Maka hukum bacaannya adalah idhar gunnah. Contoh, wa mimma razaqnahum, wa mimma. Nah, bacaannya itu dua harokat, harus sedikit ditahan. Wa mimma, wa mimma, wa mimma. Jadi dua harokat sama dengan mad tabi'i atau mad asli. Kemudian nun syiddah, innallaha, innallaha, sama aja dua harokat atau satu alif ya bacaannya. Jadi tidak boleh seperti ini, wa mimma razaqnahum, innallaha, innallaha. Jadi tidak ditahan, harusnya innallaha wa mimma razaqnahum. Jadi ada penahanan dulu supaya bunyi dengungnya itu agak panjang, dua harokat atau satu alif. Jadi jangan langsung wa mimma razaqnahum, itu salah ya. Innallaha itu juga salah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini huruf idhar
gunnah. Cara pengucapan idhar gunnah yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif ya, sebagaimana yang baru. Kemudian pembagian gunnah. Nah, di sini ada pembagian gunnah supaya kita lebih paham. Yang pertama ada gunnah asliyah, yang kedua yaitu dengung yang terdapat dalam hukum bacaan idhar gunnah atau nun disyiddah dan mim disyiddah. Yang kedua ada gunnah aridiyah. Gunnah aridiyah adalah bunyi dengung yang terdapat bukan dari hukum bacaan idhar gunnah atau selain dari idhar gunnah. Contohnya mana? Idgham bi gunnah. Contoh. May yaqulu. Nah, nun sukun menghadapi ya. Nah, adalah hukum bacaannya idgham bi gunnah. Itu juga ada dengungnya, tapi bukan idhar gunnah. Nah, ini disebutnya gunnah aridiyah. Yang kedua ikhfa. Hukum bacaan dari ikhfa. Wa min syarri tuh. Wa min syarri. Jadi nun sukun menghadapi shin. Itu juga ada sedikit dengung. Nah, hukum bacaannya bukan gunnah, bukan idhar gunnah, tapi gunnah aridiyah. Makanya pentingnya kita membedakan antara idhar gunnah dengan gunnah aridiyah. Idhar gunnah atau gunnah asliyah itu harus dibedakan ya. Karena kalau kita mengatakan gunnah saja, maka banyak hukum bacaan gunnah itu, bukan hanya nun disyiddah dan bukan hanya mim disyiddah. Yang ketiga iqlab yang tadi dicontohkan mim ba'di ya sama. Yang keempat idgham mislain atau idgham mutamatsilain, mim sukun menghadapi mim. Lahum ma tuh, lahum ma mim sukun menghadapi mim. Lahum ma kasabat tuh ya sama. Oke, sekali lagi gunnah asliyah itu terdapat dalam hukum bacaan idhar gunnah. Jadi gunnah asliyah sama dengan idhar gunnah. Contohnya nun disyiddah, mim disyiddah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun atau innallaha. Nah, yang kedua gunnah aridiyah yaitu bunyi dengung atau gunnah selain dari idhar gunnah. Contohnya idgham bil gunnah. May yaqulu min ni'matin tuh. Yanmu ya nun mim waw. Min waraihim wallahu min waraihim muhit. Tuh, mim sukun nun sukun menghadapi waw idgham bil gunnah. Yang kedua ikhfa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tuh, wa min syarri nun sukun menghadapi shin ya. Itu juga masih gunnah. Kemudian iqlab mim ba'di ya, nun sukun menghadapi ba. Itu juga walaupun iqlab tapi ada gunnahnya, yaitu gunnah aridiyah. Yang keempat, ini contohnya yang keempat idgham mislain atau mutamatsilain ya. Lahum ma kasabat tuh. Lahum ma kasabat ya. Jadi kesimpulannya gunnah asliyah sama dengan idhar gunnah. Gunnah aridiyah adalah bunyi dengung, bunyi gunnah selain dari idhar gunnah. Ya, sebagaimana dalam kaidah ilmu tajwid. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Nah, ini dikutip dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Kalau lagunya boleh seperti apalah bebas ya. Yang penting itu wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Hafal ya. Ya, itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bisa menambah manfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk update video-video pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.